kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang luas permukaan dan volume kerucut. Nah, apa itu kerucut? Apakah kalian pernah melihat kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kerucut dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti topi ulang tahun, kemudian nasi tumpeng, dan topi petanut. Nah, kerucut adalah sebuah limas yang beralaskan lingkaran. Nah, kerucut ini memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Nah, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, melainkan berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah bangunan yang berbentuk kerucut. Nah, yang mana yang disebut sisi kerucut? Nah, tadi Ibu sudah bilang sisinya ada dua. Jadi ini yang disebut dengan sisi kerucut. Dan ini. Nah, kemudian satu rusuk. Yang manakah satu rusuknya? Ini satu rusuknya. Ini adalah satu rusuk di kerucut. Dan satu titiknya, itu titik sudut. Nah, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, melainkan berupa bidang miring. Jadi, jika kerucut kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring kerucut. Ini yang dinamakan sisi lengkung dari kerucut. Nah, ini adalah sisi lengkung dari kerucut yang menyelimuti selimutnya, yang menyelimuti alasnya. Ini adalah sisi lengkung dari kerucut. Nah, anak-anak, ini adalah lingkaran, yaitu lingkaran ini adalah yang disebut dengan alasnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang apa itu luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut. Nah, yang mana luas alasnya ini adalah luas alas dan ini adalah luas selimut. Nah, pastinya kita ingin tahu bagaimana cara mencari rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, luas alas ini kita tambah dengan luas selimutnya. Nah, mari kita coba ya. Kita akan mencari luas alas ditambah luas selimut kerucut. Yaitu tentang luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana menentukan dari rumus luas permukaan kerucut. Seperti yang Ibu bilang tadi, luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas ditambah dengan luas selimut. Maka akan kita dapatkan rumusnya. Nah, kita kembali ke media ini ya. Nah, ini yang disebut dengan luas alasnya yang berbentuk lingkaran, dan ini yang disebut dengan luas selimutnya. Jadi, luas alas ini ditambah dengan luas selimutnya, maka akan mendapatkan pi R kali R pangkat 2 ditambah pi dikali R dikali S, maka akan mendapatkan pi kali R dikali dalam kurung R ditambah S sama dengan pi R dalam kurung R ditambah S. Maka luas permukaan kerucut adalah pi R dalam kurung R ditambah S. Jadi ini adalah luas permukaan
rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ya, bagus. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh untuk mencari luas permukaan kerucut. Nah, jika selimut suatu kerucut adalah 1103,04 cm pangkat 2 dan R sama dengan 4 cm, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, diketahui luas selimut kerucut. Diketahui luas selimut kerucut sama dengan 113,04 cm pangkat 2 dan R atau jari-jari R-nya sama dengan 4 cm. Ditanya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Nah, maka akan didapat luas selimut kerucut yaitu PRS. Rumus luas selimut kerucut. Yaitu PRS. Nah, kemudian luas selimut kerucut adalah 113,04 cm pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan 3,14 dikali 4 kali S. Maka akan mendapatkan 12,656 S. Maka S sama dengan 113,04 per 12,56 sama dengan 9. Nah, jadi luas permukaan kerucutnya yaitu rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Nah, rumus dari luas permukaan kerucut sama dengan Pi R dalam kurung S ditambah R. Nah, Pi-nya 3,14 dikali R-nya adalah 4 dikali dalam kurung 9 S ditambah 4 R. Maka akan mendapatkan 12,56 dikali 13 sama dengan 163,28 cm kuadrat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dari penjelasan tentang luas permukaan? Ya, bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam volume kerucut, menentukan volume kerucut. Nah, di sini Ibu akan menentukan rumus dari volume kerucut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 bagian dari volume tabung. Nah, jadi langsung saja Ibu akan
melihatkan kalian sebuah percobaan yang nantinya akan menentukan apakah benar volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah media. Yang pertama itu ada wadah yang berbentuk tabung, kemudian wadah yang berbentuk kerucut, dan beras yang nantinya akan diisi ke dalam kerucut. Nah, caranya kita akan memasukkan beras ke dalam wadah yang berbentuk kerucut. Kemudian beras tersebut akan kita masukkan ke dalam wadah yang berbentuk tabung sehingga memenuhi tabung ini. Nah, berapa kali pemasukan beras ke dalam wadah yang berbentuk kerucut ke wadah yang berbentuk tabung hingga penuh? Nah, mari kita coba ya. Nah, ini adalah pemasukan beras yang pertama ke dalam wadah yang berbentuk tabung. 1 kali pemasukan wadah yang berisi beras ke dalam tabung. Dua kali. Dan 3 kali. Nah, anak-anak, jadi bisa kalian lihat ya, dari percobaan ini, maka 3 kali pemasukan beras ke dalam kerucut sama dengan 1/3 kali pemasukan beras ke dalam tabung. Maka tabung ini akan penuh. Berarti 3 kali pemasukan beras ke dalam kerucut maka akan memenuhi wadah yang berbentuk tabung ini. Nah, mari kita tuliskan rumus dari volume kerucut ini ya. Maka volume kerucut dari percobaan pendekatan volume tabung adalah rumus volume kerucut sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 dikali T. Dari mana dapat pi R pangkat 2 dikali T? Pi R pangkat 2 dikali T ini didapat dari rumus volume tabung. Sedangkan 1/3 ini didapatkan dari percobaan tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami bagaimana mencari rumus dari volume kerucut? Ya, bagus jika kalian sudah memahami. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan contoh agar kalian lebih memahami bagaimana cara mencari volume kerucut tersebut. Nah, mari kita coba ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, diketahui jari-jari suatu kerucut adalah 9 desimeter. Kemudian, tentukan volume kerucut tersebut. Tentukan volume kerucut tersebut. Jika luas permukaannya sama dengan 678,5
24 desimeter pangkat 2. Nah, mari kita kerjakan. Diketahui R sama dengan 9 desimeter dan luas permukaan sama dengan 6.708,24 desimeter pangkat 2. Maka ditanya volume kerucutnya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Nah, kita cari dulu luas dari permukaan kerucut. Nah, sama dengan 2R dikali dalam kurung S ditambah T. Maka akan didapat luas permukaan kerucut adalah 678,24 sama dengan 2 dikali R-nya kita menggunakan 3,14. S-nya adalah belum diketahui ya S-nya. Nah, ditambah T, tingginya yaitu 9, diameternya 9. Maka akan didapat 28,26 dikali S ditambah 9. Kemudian maka 28,26 S ditambah 254,34. Maka 28,26 S sama dengan 423,9. Nah, jadi S-nya sama dengan 423,9 per 28,26. Maka S-nya sama dengan 15. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari rumus volume kerucutnya. Nah, ini sudah mendapatkan luas dari permukaannya. Ini sudah kita mencari S-nya. Lalu kita akan mencari volume kerucutnya. Nah, untuk mencari volume kerucutnya, kita harus tahu garis pelukisnya yaitu 15 desimeter. Nah, garis pelukisnya sama dengan 15 desimeter. Kemudian, maka T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Maka 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikurang 9 pangkat 2 sama dengan 144. T-nya sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, maka dari itu volume kerucutnya adalah volume kerucutnya 1/3 sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 dikali T sama dengan 1/3 pi R. Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali R-nya 9 pangkat 2 dikali T-nya 12. Maka akan mendapatkan hasil 1017,36. Jadi volume kerucutnya adalah
1017,36. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari contoh soal tadi? Ya, jika kalian sudah paham, bagus. Ibu ulangi ya. Jadi, kerucut adalah sebuah limas yang beralaskan lingkaran. Nah, kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Nah, dua sisi, satu, kemudian satu rusuk dan satu titik sudut. Nah, kemudian sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, melainkan berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya mengerjakan PR yang Ibu berikan tadi. Nah, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.